Halo, selamat sore. Selamat datang kembali di podcast PADKes Bijak UPT PPD Kediri. Yeay, senang semuanya. Yeay. Hari ini kita kedatangan tamu sore ini ya. Kita kedatangan tamu yang istimewa, teman kita sendiri. Yang istimewa. Yang istimewa Iya. pastinya. Pakai gitu. telur Oh tentunya. iya, pakai telur. Pakai telur berapa, Pak? Oke. Kita akan tanya-tanya banyak dengan Mas Catur Wahyono. Ya, Nggak pakai betul? perkenalan dulu toh, Mbak. Boleh. Boleh, Mau ya. kenalan sendiri silahkan. Monggo ini mau kenalan Sebenarnya silahkan. lebih afdolnya diperkenalkan ya, walaupun kita teman sendiri, teman seperjuangan gitu ya, Mbak. Iya. Jadi nama saya Catur Wahyono, Oke. besar di Solo, lebih besar lagi di Kediri. Dan saya sekarang menjabat di operator sistem Samsat Katang, Mbak. Samsat Ya. Katang. Oke. Ini podcast PAD kita yang pertama. Yang pertama. Moga-moga kedepannya lebih bagus lagi. Amin. Oke. Kita langsung tanya-tanya aja ya dengan Mas Catur. Ini yang sebenarnya mau tanya ya Mas ya. Iya. Yang dimaksud dengan obses itu apa sih Mas? Gini Mbak Swasti. Obses itu hanya operator sistem Oke. yang notabene menjalankan sistem di Samsat dengan tupoksi yang sudah ditentukan sama badan ya. Contohnya tuh. Contohnya misal backup data itu kan harusnya obses. Terus koreksi data. Kita juga menangani trouble jaringan. Sewaktu-waktu jaringan itu trouble, kita bisa tangani. Terus begitu juga tentang permasalahan pajak seputar nilai jual kendaraan bermotor, besaran pajak, itu ya pulangnya nanti ke obses. Ya, berarti obses. bisa dibilang semua itu pasti berkaitan dengan obses ini nih Mas ya? Semua berkaitan dengan sistem, Mbak. Dengan jadi sistem. yang berkaitan dengan sistem otomatis ketemunya obses. Oh gitu. Terus obsesnya ini cuma ada satu atau berapa mungkin? Gini Mbak Di Swasti. dalam satu Samsat itu Ya. sendiri. UPT itu karena jangkauannya besar, ya, ada 3 Samsat. 3 Samsat di UPT Kediri. Pertama itu Samsat Kabupaten 1 Pare, yang kedua itu Samsat Kabupaten 2 Katang, dan yang ketiga adalah Samsat Kota Kediri. Oh gitu. Jadi wajib pajak sudah terpecah, topologi wilayahnya udah masuk ke Samsat sendiri-sendiri. Ya. Gitu ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman ini yang ya, lagi ada di sini mungkin. Yang mau nanya. Ada yang mau nanya apa dari gitu? Penonton ini, penonton. Penontonnya kan juga halo, penonton semua. Halo. Oke, belum ada pertanyaan. Ada? Gini Mbak Titin. Oke, kan gimana, Mas? Kan ini himbauan ya mungkin dari kita yang biasa di Samsat itu. Sebenarnya ngurus pajak itu nggak sulit, nggak sulit, ya, nggak ribet. Sekarang sudah sistematis. Ketika persyaratan lengkap ya sangat mudah sekali. Sangat mudah, ya, contohnya air tahunan ya Mbak. Air tahunan kita udah nggak harus datang ke Samsat untuk istilahnya wong Jawa biyen kan ngoyo-ngoyo kan. Iya. Ngoyo-ngoyo bayarnya Samsat, antri kayak gitu ya. Walaupun di Samsat itu juga dingin kan, kalau nggak antri kan lebih bagus. Itu kita bisa bayar online. Iya. Nggak dingin tuh maksudnya gimana Mas? Maksudnya AC-nya atau apa? Oh gitu, iya. Ya, kita kan bisa bayar online Mbak sekarang. Kita bisa bayar di Indomaret. Sekarang pakai itu, aplikasi Tokopedia juga bisa. Dan nggak perlu cetak, itu nggak perlu notis seperti yang biasanya ada di itu Samsat ya, itu. yang ada di Samsat. Dengan Berarti kita bayar online bisa cetak notis sendiri. Oh gitu, berarti kalau misalnya ya, kita udah bayar secara online, Iya. terus
kita males mau nyetak sendiri juga nggak punya printer apa, terus nanti gimana itu? Nah, itu bisa di-download dulu. Jadi nggak usah buru-buru dicetak, bisa di-download dulu. Baru nanti kita ada kesempatan waktu buat nyetak, baru dicetak bisa. Kalau di-download itu bisa nanti dibawakan HP, sekarang udah modern Mbak. Betul. Udah bisa dibawa kemana-mana HP-nya. Kalau misal takutnya nanti ada operasi kayak gimana betul, gitu ya. itu maksud saya. Itu nanti diperlihatkan aja sama. Oh gitu. Iya, pas nggak waktu apa-apa, operasi itu sudah sah berarti. Itu sudah sah. Oke. Itu sudah sah. Jadi sekarang bayar itu udah nggak kayak dulu lagi. Ya. Gitu ya. Kalau mungkin zamannya kita kecil kan, kita pernah ikut orang tua kita bayar ke Samsat gitu kan, ya lama yang nunggu gitu ya. Ya itu sekarang sudah nggak berlaku lah Mbak. Sudah nggak berlaku ya. Terus ada bedanya nggak antara kita bayar langsung di Samsat dengan kita bayar secara online, baik itu ke Indomaret, Alfamart, Tokopedia atau yang lain-lain mungkin? Nggak ada bedanya Mbak. Nggak ada bedanya data tetap kembali ke database Samsat, dan masalah pajak itu juga terupdate. Jadi datang ke Samsat ataupun bayar online itu sebenarnya sama saja. Oke, sudah bagus sekali ya sekarang sekali layanannya nih. Ya. Terus ini aku ada pengalaman sedikit waktu kita datang ke Samsat, kemudian kita proses balik nama atau proses 5 tahunan mutasi masuk. Nah, kita kan nggak tahu tuh gambaran biaya apa aja yang akan dikeluarkan di Samsat. Kemudian pada saat kita datang di situ, kita nggak punya kartu ATM gitu ya, kita bawa uangnya juga ngepres gitu Mas istilahnya. Gitu Terus ya. waktu kita bayar di kasir, ternyata uang kita kurang. Nah ini gimana? Ya, gitu Mbak Titin, untuk masalah itu ya. Kita juga sediakan EDC sekarang. Ya, misalnya nggak punya ATM nih Mas. Oh, misal nggak punya ATM ya? Misal nggak punya ATM, kalau M-Banking punya nggak Mbak? Nggak punya juga. Kalau M-Banking nggak punya. Wah, ATM nggak punya, M-Banking nggak punya, diapakno rek? Diapakno iki ya, diapakno. Terus kalau tunai uangnya kurang, ya. Iya. Sedangkan hutang nggak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak? Kalau boleh mah dibayar beberapa kali nggak boleh, ya kan? Kita harus terbentur sama setor. Harus hari jam itu. Store, hari itu setor. Jam ya. Itu. Gini Mbak, sebenarnya kalau menemui hal seperti itu, jangan langsung ditinggal. Iya. Ya, jadi konfirmasikan dulu sama petugas kasirnya. Kan kita berhadapan-hadapan ya. Setelah semuanya proses, ternyata uang kita kurang, ATM nggak punya, M-Banking nggak punya, uang cash nggak punya, itu kita diskusikan dulu sama petugas kasir. Yang bersangkutan kan petugas kasir. Nah, untuk pembayarannya nanti bisa dipetung lah Mbak. Gitu. Iya, bisa dipetung lah kata-kata orang sekarang itu penting kan omongin kan gitu kan ya. Betul. Jangan langsung wah uang saya kurang ini. Padahal belum tentu uangnya kurang gitu, ya, langsung ditinggal. Jangan. Gitu, kasihan Mbak kasirnya juga ya. Kasihan Mbak kasir Titinnya itu loh, kasihan. Oke, terus kasihan ya. Kita ya apa? Modelnya itu harus ada keputusan saat itu untuk berapa kurangnya nantinya, misal ambil uang dulu ke rumah itu berapa lama waktunya ya. Sedangkan prosesnya harus selesai sekarang. Misal uang saya kurang 1 juta, saya harus ambil uang di rumah karena nggak ada ATM dan nggak ada M-Banking. Itu silakan ambil. Selagi dengan ambil uang ke rumah, kita bisa teruskan prosesnya. Jadi berarti paling nggak ada janjian dulu ada gitu janjian ya, dulu ya, ada komunikasi, nggak langsung ditinggal atau kita di bagian kasir pun juga nggak langsung kalau dipanggil orangnya nggak ada itu nggak langsung, kita bisa hubungi lewat nomor teleponnya. Gitu. Jadi yang penting itu komunikasi. Saya rasa yang paling penting itu komunikasi. Terus kalau misalnya punya ATM, punya M-Banking, tapi kita lupa nggak bawa kartu ATM-nya tuh Mas, kan bisa bayar EDC ya di Samsat ya. Terus gimana tuh Mas solusinya? Kita sediakan nomor rekening untuk bisa ditransfer melalui M-Banking, atau kan tadi nggak bawa ATM ya, nggak bawa ATM tapi bawa M-Banking, itu bisa kita sediakan nomor rekening untuk ditransfer. Jadi wajib pajak nggak usah perlu ke ATM. Misal pun bawa ATM,
kalau dia punya m-banking bisa ditransfer. Oh, gitu. Ya, kita sediakan rekening. Jadi kita maksudnya itu biar wajib pajak nggak susah-susah gitu. Ya, Alhamdulillah, tetap bisa berarti. semuanya tercapai Mhm. dan wajib pajak tidak susah-susah. Oke, berarti pelayanannya di Samsat Katang ini benar-benar prima ya, teman-teman ya. Prima. Tepuk Oke, tangannya tepuk dulu tangan dong. lagi. Terima kasih. Sebenarnya bukan Samsat Katang tuh yang prima, Mbak. Samsat iya. Kota sama Samsat Oh Pari juga iya, prima. Ya. UPT PPD Kediri ini kan punya 3 Samsat ya, Mas Ya, ya. UPT Samsat apa Kediri aja? pokoknya jos. Oh, sip pokoknya. Top Marco top. Oke. Iya. Oke, cukup sekian bincang-bincang kita dengan operator sistem atau OPSIS Samsat Katang, Mas Catur Wahyono sore hari ini. Terima kasih Mas obrolannya. Sama-sama, Mbak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti Amin. untuk podcast yang selanjutnya. Iya. Ya. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.